Halo guys, selamat malam. Selamat jumpa lagi dengan Beco Motor. Hmm, Dengan Beco Motor di sini. Kembali lagi ke video gue ini. Nah, video gue ini akan mengulas tentang bukan mengulas ya, artinya eh, berbagi ilmu lah. Kita berbagi ilmu. Nah, atas dari prediksi gue ataupun nanti prediksi teman-teman yang lain, ya kan. Nah, ini sesuai pengalaman gue, ya kan, pengalaman gue. Jadi ini ya gue coba, ya kan, gue coba cari permasalahan-permasalahan di motor gue sendiri, ya kan, dan motor teman-teman juga yang sering berkunjung ke gue. Nah, di sini video ini mengulas tentang kenapa sih Scorpio getar banget. Nah, getar banget nih. Nah, jadi gini ya. Eh, nah ini yang banyak katanya Scorpio itu getarannya tinggi banget sampai ke biji-biji. Nah, ini dia nih. Ya kan sempat ya kemarin ada tuh di Facebook juga ada, ya kan. Mungkin ada nanya juga di Instagram juga ada, di Instagram. Nah, ada mereka bertanya kenapa kok Scorpio itu getarnya tinggi banget, ya kan. Padahal udah ada yang sampai ganti ini ganti itu sampai aja getarnya masih ada, ya masih aja getar. Nah, ya di sini ya, kalau dari hasil prediksi gua, kan ini prediksi gua ya, bukannya eh, gua apa terka langsung, atau ini prediksi gua, ya kan, ini prediksi gua dan ini gua survei, permasalahan itu gua kilas balik dari motor gua sendiri, ya kan. Gua kilas balik dari motor gua sendiri, ya kan. Kalau karena dulu gua ini motor beli gua ini motor gua, nah gua beli motor dari baru, ya. Waktu masih baru itu sama sekali getarnya kagak ada. Waktu masih baru, gue beli baru ya, soalnya gue beli baru, ya kan. Jadi gue beli baru, inden lagi pula waktu itu gue beli ya. Ini getarannya sama sekali nggak ada getaran, ya kan. Itu beli baru, nggak ada yang namanya getaran sampai ke biji-biji, itu nggak ada, ya kan. Nah itu gue pakai ya sudah sampai dari 2006 ya 2009 lah, 3 tahun ya gue pakai itu. Nah di 2009 itu gue ada insiden, motor gue ada insiden, artinya motor gue nabrak ya kan, nah, terus terus jatuh secara bego juga ada. Terus dibawa ke sirkuit, jatuh di sirkuit juga ada, ya kan. Jadi motor gue tuh kalau dibilang jatuh udah banyak ya, artinya udah banyak. Jatuhnya sih bervariasi juga, jadi udah pernah jatuh di sirkuit, udah pernah jatuh di jalan raya, jalan umum ya. Jadi gitu ya. Tapi setelah habis jatuh itu baru motor gua itu baru berasa getar semuanya, ya kan. Dari setang sampai setang, ya kan, dari setang pun jadi bergetar juga, sampai pegangannya itu kayak gitu. Nah, terus ke tangki pun jadi di selangkangan, bagian selangkangan itu juga berasa juga getarnya. Nah itu gua 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 cari solusinya, apa nih. Nah itu gue sampai sekarang pun gue juga untuk mencari solusinya itu yang tepat itu belum 100% tepat ya, artinya dari survei gue yang gue amatin di motor gue sendiri itu belum 100%. Nah ini gue masih terus mencari kekurangan permasalahan getarannya itu setelah motor gue insiden ya, setelah motor gue jatuh ya kan, insiden. Jadi gue ini menilai saat lu punya motor dari baru, mungkin lu akan merasakan yang baru itu, waktu baru itu nggak ada getaran. Tapi kalau lu udah beli motor second, nah lu nggak tahu itu motor pernah jatuh apa enggak. Nah di sini gua ada sedikit pengetahuan artinya gue menghitung nilai kestabilan dan nilai posisi kestabilannya, terus menghitung juga posisi dari kedudukan mesinnya, dan menghitung juga posisi dari setang dan sok-soknya ya kan.
Dulu motor gue sendiri jatuh juga itu sampai sok bengkok udah pernah apa, karena gua ganti baru nggak pakai go press nggak pakai. Yang gua press itu malah dibilang apa ya, belum ada yang gua press, sampai body pun belum, sampai sekarang body sekali gua press karena saat itu body gua anggap takut miring, jadi gua press lah body gua nih ya. Rangkanya ini gua press rangka. Nah itu dia. Dan di situ itu gua sampai sekarang pun masih ada getarnya, tapi nggak separah yang kalian bilang itu sampai ke biji-biji, nggak, malah di biji-biji gua sendiri kagak ada gitu. Jadi nggak sampai ke biji-biji ya, nggak sampai di tangan pun juga nggak getar udah. Tapi getarannya udah nggak apa, berkurang jauh banget ya. Artinya berkurang jauhnya itu dia karena gue mencoba untuk mencari permasalahan itu di motor gue sendiri. Nah, kenapa motor teman-teman juga ada yang begitu getar juga? Nah, ini gue dari prediksi gue dan survei gue itu permasalahannya rupanya ketika kita merasakan motor kita udah getar, ya kan? Mungkin kalau yang beli motor second, ya kan? Kalau beli motor second, nah di sini ada sedikit pengetahuan gue dan ilmu yang gue dapat, artinya bukan ilmu ya, ada pengalaman yang gue dapat ketika gue merasakan motor gue getar itu, ya kan, dan gue ngecek juga motor teman-teman juga di sini, dan gue mencari survei gimana getaran itu timbul karena apa gitu. Nah jadi gini, pertama dari rangka, kita ambil dari rangka, ya kan. Taruh seandainya motor kita ini mesinnya nggak ada kendala, artinya dari karkas, bandulan itu masih normal ya kan. Nah itu pertama kita dari rangka dulu, ya kan. Apa emang benar rangka kita itu masih lurus apa enggak? Nah itu dia, ya kan. Pertama dari rangka. Kalau memastikan rangka kita lurus apa enggak, itu emang kita bawa ke tukang pers ya, yang ahlinya ya. Saya sendiri juga nggak bisa memprediksi rangka itu lurus apa enggak, karena saya bukan ahlinya di bidang detailing buat rangka atau kestabilan rangka, ya kan, penyesuaian rangka. Nah, itu saya bawa ke tukang pres. Nah, pertama rangka, ya kan. Perhatikan rangka Anda, ya kan. Kalau emang rangka Anda pernah jatuh, ya kan, motor Anda pernah jatuh, itu minimal sekian persen itu pasti ada bengkoknya, gitu ya. Pertama itu, kedua mungkin masih rangka ya, masih yang pertama, artinya yang dirangka, ya kan. Setelah dirangka ya juga mungkin rangkanya ada yang pernah patah atau mungkin ada yang pernah pakai box gitu, dan juga mungkin juga ada yang pernah pakai arm besar, ya kan, arm besar tuh, arm gede. Nah itu bisa jadi rangka ikut miring, ya kan. Nah, pengalaman di sini itu rata-rata orang yang sudah lama pakai arm besar itu rangkanya Scorpio bakal ikut miring gitu. Ya kan, itu pengalaman yang di sini, ya kan, rata-rata. Jadi kalau seandainya Anda udah memakai arm yang gede, ya kan, ada tuh arm yang gede-gede tuh gitu. Nah itu pas Anda balikin ke posisi semula, ya kan, mungkin karena pemakaian Anda udah terlalu lama ya, mungkin sampai 5 tahun lebih ataupun 3 tahun lebih, ya kan, itu mungkin. Nah itu nanti dicek lagi rangkanya apakah presisi apa enggak, ya kan. Terus juga ketika pakai sok depan yang udah gede-gede itu nanti dicek juga gitu loh. Kalau balikin standarnya itu dicek lagi rangkanya lurus apa enggak gitu ya. Tadi yang pertama adalah rangka ya kan, rangka, ya kan. Nah terus segitiga, ya kan, segitiga sok nih, depan set ya, artinya bukan segitiga aja, depan set, ya kan, depan set. Ketika Anda perhatikan, Anda sudah meyakinkan itu kok di tangan getar ya, getar. Nah kalau Anda perhatikan di sini ada berapa item yang juga di sini ada seal, ya kan, di sini ada seal nih. Di tengah-tengah baut kuncian ini, harus saya terangin. Nah, di tengah baut kuncian ini, antara dua baut kuncian ini ada seal atau perdam, damper, ya kan, damper. Nah itu
fungsinya itu untuk mengurangi getaran. Diusahakan itu tetap terpasang ya. Jadi kalau nggak kepasang itu getaran berasa banget. Nah itu ya. Jadi di bagian komsir ini, kuncian komsir itu ada ini ya, ada namanya ada damper karet damper ya, itu untuk mengurangi kegetaran ya kan. Nah itu di bagian depan komsir, terus di bagian stang itu ada bandul. Nah itu bandul fungsinya juga untuk mengurangi getaran ya kan. Jadi diharapkan tetap bandulnya itu dipakai ya kan, bandul stangnya, artinya itu mengimbangi mengurangi getaran di stang ya kan, di tangan. Nah terus kalau masalah pengereman dan ini ya kan, itu nggak terlalu ini banget ya kan masalah. Terus kedua suspensi ya kan, suspensi ini ya kan getaran kalau standarnya tuh baru tuh aman banget, enak. Nah memang kalau udah kita presan, ini udah pernah dipres segitiganya shock ini, itu saya yakin itu udah getar banget. Nah itu pasti akan timbul getarnya ya kan. Itu udah ini saya, kalau emang ente mau ganti, kalau mau hilang getarannya otomatis ini segitiga satu set ini itu beli baru, pakai baru. Nah jadi itu getaran di tangan ya kan, getaran di tangan. Nah ini tadi ya, berarti ini pertama dari rangka, kedua ya bagian depan ya kan? Dan ketiga ini yang sangat mungkin Anda kurang tahu ya, kurang pernah memperhatikan. Nah ini saya kasih tahu kuncinya ya kan. Anda mau yakin motornya pernah jatuh apa kagak, itu gampang mengeceknya. Ketika Anda mau beli motor second, Anda hanya lihat ada berapa ini kan kuncian yang diberi kata. Ini orang jarang teliti dan orang kagak berpikiran ya aman-aman aja artinya. Nah bahwa motor ini pernah jatuh apa enggak itu walaupun sudah di center ini tetap ketahuan ya, dalam arti gini. Nih kunciannya adalah seperti ini. Pertama ya kan, kalau emang dia belum pernah jatuh, bidangnya belum pernah jatuh motor ya kan, atau belum pernah nabrak, Anda gampang untuk mengeceknya. Pertama dari sini nih, dari titik ini ya. Titik batas buat tikung ya kan. Kalau ini sudah melengkung ke dalam, keluar ke sini ya, nih kayak gini. Nah kayak gini nih. Nah ini kan udah keluar nih ya kan. Nah posisinya ini udah keluar, udah ke dalam. Nah ini berarti motor udah pernah jatuh ya kan. Itu satu ya kan. Itu satu. Yang kedua yang sangat signifikan, artinya yang nggak bakal orang pahamin ya kan. Nah ini Anda perhatikan baut tusuk sate. Anda perhatikan baut tusuk sate 4 biji nih. 1, 2, 3, 4 ya. Nah dari baut tusuk sate itu, kalau emang motor belum pernah jatuh, Anda yakin pasti nyapotin baut ini itu tidak akan mentok ke sasis ya, ingat ya. Jadi kalau motor emang belum pernah jatuh ya kan, belum pernah jatuh ataupun presannya itu benar ya kan. Nah berarti Anda perhatikan di baut tusuk sate ini, baut mesin tusuk sate ini nih. Saat nanti dicabut salah satu baut, entah yang ini atau entah yang ini, yang bagian belakang ya, itu kalau emang belum pernah jatuh, dia akan normal nariknya tanpa mentok ke rangka ya, tanpa mentok rangka ya, mentok sasis gitu. Tapi kalau udah pernah jatuh, walaupun jatuh ke cuman gedubrak biasa ya kan, perhatikan ya kan baut 4 ini perhatikan, dia akan mentok ke sasis. Nah ini dia yang orang tidak pernah memprediksi bahwa kok baut gue mentok ya, kenapa ya. Nah itu orang pada nanya-nanya, itu yang bikin masalah juga, masalah di getarnya Scorpio ya kan. Kalau sudah lari ya kan, otomatis mesin ini sudah lari kanan atau kiri ya kan, dan
Juga posisi baut yang di tiga biji ini mounting, bracket mounting, ya kan, bracket mounting ini itu ada yang pas, ada yang udah sempit, ada yang udah lari. Nah itu dia, ya kan, itu bikin yang dibilang motor kita jadi getar. Jadi jadi permasalahan itu getarnya itu sampai ke biji-biji ya, ini gara-gara mesin itu udah posisinya udah miring, ya kan, udah nggak presisi, dan makanya hilanglah kestabilan daya titik goyangnya itu hilang, karena dia ngebuang gaya goyangnya. Nah itu dia, ya kan permasalahannya. Kalau itu ya itu dari prediksi saya, dan berarti saya melihat itu, ya kan, karena saya ngalamin di motor saya sendiri, ya kan. Ketika motor saya dari baru saya rasain enaknya minta ampun, nggak ada getar, nggak ada. Pas ketika udah jatuh motor saya berasa getarannya ada, gitu. Itu ya, jadi intinya di situ tuh. Coba deh kalian perhatikan deh motor kalian masing-masing, ya kan? Kalian perhatikan motor kalian masing-masing, ya kan, titik baut tusuk sate sama pentil yang di sini nih. Pasti ya, ya kan? Jadi itu yang bikin buat motor Scorpio jadi getarnya ke biji-biji katanya. Kalau untuk mesin, ya kalau kembali ke mesin. Kalau untuk mesin, ya kan, dari standaran pabrik itu mesin itu sebenarnya nggak getar, ya kan, kalau nggak ada kendala, artinya kalau baru emang hilang ya, getarnya emang kagak ada, ya kan, suara duduk doang lah, gitu. Tapi, nah, kalau dari mesin dibilang sampai ke kaki, nah coba cek baut yang di sini. Ini baut ini, ya, baut engine, ya kan? Baut engine mounting, ya kan? 1, 2, 3, ya kan? Nah itu juga dicek, itu goyang apa enggak, kendor apa enggak. Itu harus kencang banget ya, Nah, satu, dan di baut itu di sini ada ring, ya kan, di baut bawah ini dia punya ring khusus, ya kan, ring khusus dia. Nah itu si ring itu jangan sampai nggak dipakai, harus dipakai, karena kalau nggak dipakai getarnya berasa banget, ya kan, Nah kedua, dalaman mesin getar sampai kaki, ya kan, ya kalau bisa bilang kalau mesinnya kayak krek as, ya kan, terus bandulan terus sama bearing kerkasnya normal atau baru, ya saya rasa juga mesin nggak akan lari ke kaki, ya kan. Kalau kayak kaki getar ya itu bukan salin mesin ya, jadi jangan kita salin mesinnya dulu nih, ya kan. Jadi kalau getaran itu jangan disalin mesinnya nih kegedean jadi getar-getar, ya sebenarnya sih bukan mesin yang salah, ya. Cuma mungkin dari rangka kita, bodi kita yang mungkin udah pernah jatuh, ya kan, atau udah pegangan di sini juga udah nggak kuat, ya. Itu yang dibikin jadi getar. Terus damper yang di sini juga udah nggak ada. Ini kan fungsinya kan di Scorpio itu kan ada beberapa damper yang ditaruh untuk supaya mengurangkan kegetaran. Nah ini yang kadang kita nggak perhatiin gitu, bos, ya. Jadi gitu ya untuk masalah getarnya di Scorpio. Nah itu kembali lagi kita posisi di body kita sendiri, ya kan. Mungkin body udah pernah dirombak-rombak jadi jeps apa segala lah, ya kan, otomatis getar, ya. Jadi jangan salahkan mesin dulu ya. Kalau mesin Anda tuh kalau emang sudah bagus, ya kan, kerangkas juga senterannya udah bagus, ya kan nggak akan getar kalau rangkanya bener, ya gitu ya. Oke, jadi teman-teman gitu aja, ya kan. Itu dari prediksi gua dan survei gua sama yang gua ketahuin sampai sekarang, dan itu gua untuk mencari solusinya ya kembali lagi, ya kan, apa Anda mau ganti rangka atau enggak itu kembali lagi ke Anda. Namun kalau solusi mau diganti rangka baru, ya itu setelah, ya kan. Nah kalau saya yang penting intinya solusi saya sih, ya kan, saya bikin senyaman mungkin aja, ya kan, senyaman mungkin buat saya berkendara gitu. Untuk getaran sih
saya udah kurangin, udah saya coba kurang, udah saya cek bot saya juga, alhamdulillah juga kok getarannya nggak separah yang kalian anggap ya kan, artinya getarannya normal aja ya, gitu. Jadi nggak separah. Tapi kalau mau rasa emang dari baru itu emang ada getaran, gitu ya. Oke bos, gitu ya bos ya, semuanya teman-teman ya kan. Jadi yang belum mengetahui efek sampingnya getaran itu dari mana di Scorpio, nah ini dia hasil dari survei saya dan prediksi saya ya kan. Selama bertahun-tahun saya udah cari permasalahan itu, akhirnya saya menemukan beberapa titik yang membuat motor Scorpio saya sendiri bergetar ya kan, dengan akibat pernah jatuh ya kan, pernah nabrak ya kan, terus pernah patah rangka, ya itu dia ya kan, atau pernah dipakai arm besar atau sok depan di modif besar, ya itu. Oke ya kawan-kawan, gitu aja pengalaman saya, memberikan ilmu pengalaman tentang Scorpio bergetar gitu. Ya terima kasih ya kawan-kawan, salam dari saya, semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.